kami dari kelompok 5 dan kelompok kami beranggotakan saya sendiri Reza dan ada Cindy, Bagus, Rizky, dan Ilvi. Kita akan membahas ERP yaitu Enterprise Resource Planning. Dan hari ini kita akan bahas. Let's go. Apa itu ERP? ERP adalah Enterprise Resource Planning, merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam suatu organisasi ke dalam suatu sistem yang terpadu. Sistem ini memungkinkan berbagai bagian dalam perusahaan seperti keuangan, sumber daya manusia, perusahaan, dan pemasaran dapat saling terhubung dan berbagi informasi secara real time. Berikutnya ada komponen sistem ERP. Komponen ERP terdiri dari berbagai modul yang saling terintegrasi dan memiliki fungsi masing-masing dalam mendukung kegiatan perusahaan. Menurut Jurnal Informatika tahun 2021, komponen utama dalam sistem ERP meliputi modul keuangan, digunakan untuk mengelola transaksi keuangan, laporan keuangan, dan perencanaan anggaran perusahaan. Yang kedua ada modul SDM, mengelola data karyawan, penggajian, absensi, serta pengembangan tenaga kerja. Yang ketiga ada modul produksi, digunakan untuk mengatur proses produksi mulai dari perencanaan hingga pengendalian produksi. Berikutnya ada modul persediaan, yaitu untuk mengelola stok barang dan distribusi secara efisien. Yang terakhir ada modul penjualan dan pemasaran, mengelola data pelanggan serta aktivitas penjualan dan pemasaran. Integrasi antar modul tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengelola seluruh aktivitas bisnis secara lebih terstruktur dan efisien. Berikutnya ada fungsi dan manfaat ERP. ERP memiliki fungsi utama dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan seperti mengintegrasikan data, mengotomatisasi proses bisnis, serta menyelesaikan informasi secara cepat dan akurat. Menurut Jurnal Manajemen Teknologi tahun 2022, penerapan ERP dapat meningkatkan kinerja organisasi melalui penyediaan informasi yang relevan dan real time. Adapun manfaat ERP yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi operasional. ERP mampu mengurangi pekerjaan manual sehingga proses bisnis menjadi lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan akurasi data. Data yang dihasilkan lebih akurat karena berasal dari sistem yang terintegrasi. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Manajemen dapat mengambil keputusan dengan lebih tepat berdasarkan data yang tersedia. Yang keempat, meningkatkan koordinasi antar departemen. Setiap bagian dalam perusahaan dapat saling terhubung secara baik. Dengan demikian, ERP memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam organisasi. Lalu ada cara kerja sistem ERP. ERP bekerja dengan cara mengintegrasikan seluruh data dari berbagai bagian dalam perusahaan ke dalam satu sistem pusat yang berbasis database. Sistem ini memungkinkan setiap data departemen untuk mengakses data yang sama secara real time. Lalu ada tahapan implementasi. Yang pertama yaitu perencanaan. Pada tahap ini, perusahaan melakukan analisis kebutuhan sistem dan menentukan tujuan penggunaan ERP. Perusahaan juga menentukan anggaran serta memilih vendor atau sistem ERP yang akan digunakan. Yang kedua, analisis sistem. Perusahaan melakukan analisis terhadap proses bisnis yang sedang berjalan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki atau disesuaikan dengan sistem ERP. Yang ketiga, desain sistem. Pada tahap ini, perusahaan mulai merancang sistem ERP dengan sesuai kebutuhan organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi penting penerapan ERP. Yang keempat, implementasi. Tahap ini merupakan proses pemasangan dan penggunaan sistem ERP biasanya dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu operasional. Yang kelima, ada pelatihan atau training. Karyawan diberikan pelatihan agar dapat menggunakan sistem ERP dengan baik dan benar. Keenam, ada evaluasi dan pemeliharaan. Setelah sistem berjalan, perusahaan ini perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan sistem berjalan dengan optimal.
Kemudian slide selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan ERP. Kelebihan ERP yang pertama integrasi data yang baik, yang kedua meningkatkan efisiensi kerja, yang ketiga mempermudah pengambilan keputusan, yang keempat meningkatkan produktivitas. Dalam kekurangan ERP itu ada biaya implementasi tinggi, yang kedua proses implementasi kompleks, ketiga membutuhkan pelatihan karyawan, yang keempat resiko kegagalan sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak penerapan ERP dalam perusahaan. Penerapan ERP meningkatkan efisiensi operasional beberapa data, lebih terstruktur, sehingga proses bisnis menjadi lebih cepat dan akurat. ERP juga memperbaiki koordinasi antar departemen, meningkatkan transparansi, serta membantu pelayanan pelanggan menjadi lebih cepat. Selain itu, ERP mendorong peningkatan kemampuan karyawan dalam teknologi, namun penerapannya membutuhkan biaya besar dan waktu adaptasi secara keseluruhan. ERP dapat meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan jika diterapkan dengan baik. Di sini ada kesimpulan, ERP adalah sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam satu sistem terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan ERP, data menjadi lebih terstruktur, akurat, dan real time, sehingga memudahkan pengambilan keputusan, meningkatkan koordinasi, produktivitas, serta kualitas pelayanan. Namun, penerapannya memiliki tantangan seperti biaya tinggi, proses kompleks, dan kebutuhan pelatih karyawan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik agar ERP berjalan optimal. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.